Bismillah bi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, bukan lagu lama lagi bahwa ada banyak orang yang tidak memahami tentang doktrin pengajaran kekristenan, tetapi mereka selalu membahas tentang kekristenan, lalu menuduh bahwa kekristenan itu tidak masuk akal dan modal mengimani saja. Tentu cara bicara yang demikian adalah orang-orang yang kurang memakai logika berpikirnya dalam memahami agama orang, apalagi kalau mereka tidak beriman namun merasa paling pintar memahami keyakinan orang, Alkitab orang, lalu menyimpulkan dengan sembrono mengatakan bahwa kalian harus mengimani saja. Saudara, kali ini kita akan melihat yang biasa atau data yang biasa disalahpahami oleh polemikus muslim atau para mualaf atau ustadz yang baru mualaf begitu ya. Mereka sangat doyan membahas Alkitab, lalu seolah-olah mereka paling tahu tentang kekristenan. Namun di saat yang sama mereka hanya menunjukkan kebotolan-kebotolan mereka. Mari kita dengar video berikut penjelasan yang menurut saya sangat sederhana, lalu kita bahas teman-teman. Ini dia videonya. Kebangkitan, memberitakan kemuliaan Kristus itu harus dilakukan. Baru perjamuan kudus itu juga itu menjadi jaminan untuk menikmati kerajaan surga, di mana dikatakan perjamuan agung di masa yang akan datang. Karena Yesus kan katakan, aku tidak makan anggur ini lagi, nanti akan aku makan di kerajaan surga. Itu perjamuan besar. Itu nanti kalau kita mau baca di dalam kitab Wahyu, itu pesta perkawinan anak domba. Nah, di situ. Jadi nanti puncaknya di sana itu perjamuan. Jadi persatuan, persekutuan kita dengan Kristus itu akan sampai kepada kesempurnaan pada puncaknya di kayu salib. Puncaknya nanti ketika kita bersatu dengan Kristus. Baru secara praktis juga perjamuan kudus ini mengingatkan tentang pentingnya persekutuan dengan sesama anggota tubuh Kristus ya. Maka di dalam 1 Korintus 11 ayat 27-34, di situ ada sikap yang benar dalam perjamuan kudus. Yang pertama, menghormati, menghargai kematian Tuhan Yesus sebagai yang mengorbankan tubuh dan darahnya bagi keselamatan dan pengampunan dosa. Yang kedua, orang yang masuk dalam perjamuan kudus itu hidup dalam berdamai dengan sesama. Jadi orang yang ikut dalam perjamuan kudus tidak boleh ada karpahit, tidak boleh kekecewaan, tidak boleh kebencian, tidak boleh ada dosa. Semua harus diakui. Kemudian menyadari kekudusan tubuh Kristus. Jadi masuk dalam perjamuan kudus itu kita harus mengingat bahwa tubuh dan darah Kristus itu kudus, maka sikap kita pun harus kudus. Nah, itu penjelasan ringkas. Ya, artinya kalau menerima perjamuan kudus itu harus dalam kondisi yang layak ya Pak ya, karena menerima Ya, tubuh dan makanya orang-orang gereja tua, gereja-gereja seperti orang Ortodoks, malah mereka memilih ketika ada ibadah perjamuan kudus, mereka itu berpuasa. Iya, betul. Berpuasa. Oke. Karena perjamuan kudus itu adalah misteri, makanya masuk dalam sakramen ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh sakramen. Dan itu perintah dari Yesus langsung, Bro. Betul. Perintah Yesus langsung. Oke. Oke, kalau begitu thank you Pak. Silakan Verhia, selamat malam. Ada yang mau kamu tanyakan, Verhia? Iya Kak, selamat malam, salam. Ya, salam. Kak, boleh nanya ini? Ada banyak pertanyaan terhadap saya ini, tapi sebenarnya sih pertanyaan ini aku juga nanya balik sama mereka, tapi karena aku memang nggak begitu ngerti mengenai agama ya, aku tanya aja ya. Aduh, itu suara apa itu? Keren juga ya, keren juga musik dia. Cinta ini membunuhku. Kenapa lagi jatuh cinta? Iya. Iya iyalah. Saya turunkan. Oke. Saya turunkan dulu aja, nggak apa-apa. Nanti kamu naik lagi ya. Waduh, padahal tadi Bang Erben tahu-tahu aja lagu lama. Oh ya, cinta ini membunuhku. Berarti dia sedang jatuh cinta. iya.
Ya, silakan Mbak Ratu. Ya, selamat malam. Shalom. Halo, silakan. Ada yang mau kamu tanyakan? Gini, tadi begitu lihat ada untuk pembahasan tentang Trinitas, langsung semangat nih. Karena gini, sebagian orang Kristen pasti banyak ini yang susah untuk menjelaskan Trinitas itu kepada teman-teman yang beragama lain ketika ditanya, ya kan? Kebetulan saya juga guru sekolah minggu di gereja GKPI Kota Baru Jambi. Terkadang karena pengetahuan tentang Trinitas ini memang sungguh-sungguh kurang ya. Jadi ketika anak sekolah minggu bilang, kakak kemarin saya diejek nih, Tuhannya kok beranak, Tuhannya kok seperti itulah bahasanya. Jadi saya minta tolong dijelaskan bagaimana saya bisa menjelaskan dengan gampang bahasa anak-anak, menjelaskan tentang Trinitas itu. Ya. Oke. Kalau untuk anak-anak dalam level anak-anak untuk mengenal Trinitas atau Hagia Triada itu merupakan suatu kesulitan tersendiri ya, Bu Maya. Karena Trinitas ini kan doktrin yang bagaimana kita rasio manusia memahami yang supra rasio. Bagaimana kita yang berada di dalam rasio memahami dia yang di luar daripada rasio. Tapi memang Allah kita itu hidup, ya, Allah kita itu hidup. Dia memberikan penjabaran mengenai dirinya sejauh mana ia mengungkapkannya dari Alkitab. Nah, seperti apa itu Trinitas itu? Bagaimana cara kita menjabarkan Trinitas kepada anak-anak? Begini, Trinitas itu atau Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah, bukan berbicara tentang angka Tuhan, tapi berbicara tentang bagaimana dan seperti apa Tuhan kita itu. Itu dulu yang harus diterangkan. Ya, jadi Tritunggal itu sama sekali tidak berbicara tentang jumlah Tuhan, tapi berbicara tentang seperti apa Tuhan kita itu. Bagaimanakah Dia? Tuhan kita yang mana? Tuhan kita yang satu itu. Ya, jadi Trinitas itu tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Allah, tapi berurusan dengan bagaimana Allah kita yang satu itu. Nah, kemudian kalau ada yang mempertanyakan Tuhan itu kok beranak? Tuhan itu tidak beranak secara biologis. Kenapa Yesus itu disebut sebagai anak Allah? Karena dia datang dan keluar dari Allah. Kenapa disebut sebagai anak? Karena memang dalam tradisi Yahudi disebut anak karena dia terkandung di dalam diri Allah. Karena Yesus itu sejak kekal berada di dalam diri Allah. Tapi meskipun sesederhana itu diberitahu kepada orang lain, mereka pasti akan susah untuk mengerti. Apalagi anak-anak. Iya, betul. Itu belum kapasitas mereka. Jadi kalau ada yang menanyakan begini, Tuhan kok beranak? Katakan saja, Tuhan tidak beranak seperti manusia beranak. Tapi Yesus itu disebut anak Allah karena dia datang dari Allah. Sampaikan begitu saja. Nanti perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, nanti mereka akan mengerti itu sendiri. Ketika penjabaran itu sudah mulai dilengkapi dan dikomplitkan, begitu. Tapi memang kekristenan memang tidak pernah mempercayai bahwa Tuhan punya Allah, kita punya anak secara biologis, itu tidak pernah. Ya, Yesus disebut anak Allah karena dia datang dari Allah, gitu. Terus kalau ditanya Tuhannya kok 3 begitu? Oh tidak. Iya, sering itu. Iya, Tuhannya hanya satu. Tuhannya hanya satu. Lalu kenapa ada apa dengan Tritunggal? Tritunggal itu adalah penjabaran atau penjelasan seperti apa Allah kita yang satu itu. Sesimpel itu memberitahu mereka. Nanti seiring waktu mereka akan tahu itu. Kalau sekolah minggu mah itu masih terlalu keras. Makanan keras. Kadang kan kita sebagai guru sekolah minggu itu ditanya seperti itu, pengen juga gitu kan memberitahu ke mereka karena mereka itu ngerasa tertekan juga ya jika diolok-olok seperti itu. Kalau misalnya saya menjelaskan itu seperti ini, kamu tahu buah pepaya nggak? Saya bilang kan, buah pepaya itu kan ada kulit, ada dagingnya, dan ada bijinya. Nah itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Itu salah nggak saya menjelaskan seperti itu? Ya, sah-sah saja sebagai analogi untuk memberi pemahaman. Gitu. Oke, begitu. Ya, oke. Terima kasih ya sudah diterima permintaan pertemanan. Ya, membawa anak kecil kepada kerajaan Allah. Semangat. Siap. Iya, siap. Ya. Atau ada yang mau ditambahkan dari Mak Lina atau Pak Erben? Silakan Pak. Gini. Saya kan seorang guru juga toh. Jadi saya pernah membuat anak-anak itu di sekolah pertanyaan-pertanyaan apa yang sering dituduhkan orang kepadamu, termasuklah itu masalah tadi. Tapi saya menjelaskan begini. Tidak ada kalimat yang mengatakan Allah 2, 3, 4 gak ada. Alkitab itu berulang-ulang mengatakan Allah itu Esa. Dan di dalam Alkitab dikatakan Allah yang Esa itu adalah hakikatnya roh transenden, tak terhampiri, tak bisa kita pahami, tak bisa kita jangkau.
Ya. Namun bagaimana Allah yang Esa itu bisa menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya, menyatakan keselamatan bagi kita? Maka Allah yang Esa itu mengutus firman-Nya menjadi manusia, itulah Yesus. Karena Allah kita yang Esa itu, dia memiliki firman, kecerdasan, akal budi hikmat, dia juga memiliki roh kehidupan. Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman, Allah menghidupkan segala sesuatu oleh rohnya. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang hadir dalam rupa manusia, bukan Allah Bapa menjadi manusia. Nah, anak saya cari anak saya kelas 4 SD, dan dia tahu, dia bisa jelaskan bahwa Yesus itu firman Allah jadi manusia. Kalau satu saat ada orang mengatakan Allah mau mati, oh bukan Allah Bapa kami yang mati, yang mati itu Yesus. Biarkan seperti kita Quran itu, kitab Anda itu kan ada dua natur itu, ada natur tinta dan kertas, ada natur kalam. Nah, firman itu dari Allah melalui Jibril kepada Muhammad, tetapi natur kertas dan tinta itu buatan pabrik. Jadi kalau seandainya Quran mau tersobek, yang sobek itu kertas dan tinta, bukan kalamnya. Yesus juga demikian. Jadi mati itu adalah hakikat kemanusiaan, bukan hakikat keilahian. Saya ajarkan itu sama anak-anak, dan sekarang mereka katakan, oh ya bagus penjelasannya. Jadi kadang saya katakan, saya pernah dulu ditanya sama keturunan Arab, Allahmu 3 katanya sama saya. Maksud Bapak? Iya langsung. Waktu itu saya di Dorsimir, Allahmu 3 ya katanya. Wah, maksudnya Bapak baca Alkitab berulang-ulang Pak, bilang kalau ada Allah itu 3, aku yang pertama sopi Alkitab itu. Maksudmu apa ini katanya? Iya dong, kalau Allah orang Kristen 3, aku sopi Alkitabnya, aku tinggalkan Kristen. Penasaran dia kan, aku jelaskan lah. Oh, kalau kayak gitunya penjelasanmu, berarti orang Kristen itu percaya kepada Allah yang jadi nggak ada Allah Bapa berubah wujud menjadi manusia. Yang ada adalah Allah menghampiri manusia dengan mengutus firman. Yohanes 1 ayat 18. Allah itu kan tak terlihat. 1 Timotius 6 ayat 16, terang yang tak terhampiri. Jadi manusia sekuat apapun kita nggak bisa kita menjumpai dia, tetapi dia yang maha itu menghadirkan firman-Nya dalam rupa manusia supaya melalui kita menerima keselamatan, kita menerima hidup kekal, kita menerima kemenangan, kita menerima kemerdekaan. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus melalui ajarannya, melalui mujizatnya, melalui kematiannya, melalui kebangkitan ke surga. Kenapa orang Kristen percaya Yesus juru selamat? Karena dia mati, karena dengan kematian dia membuktikan ketaatan yang sempurna. Dengan kematian dia berhadapan dengan dosa. Jadi kalau Yesus tidak mati, dia bukan juru selamat. Maka saya ulang-ulang katakan, orang nabi yang tidak mati berarti dia belum pernah mengalahkan kematian. Nabi yang mati dan tidak bangkit-bangkit berarti dia tidak pernah mengalahkan maut. Yesus mati mengalahkan iblis, mengalahkan dosa. Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus mulia naik ke surga, menyediakan surga buat kita. Jadi perjalanan hidup Yesus secara historis itu dasar iman dan pengharapan orang Kristen. Kadang saya buat begini Bu, bilang sama temanmu, kamu kan Tritunggal. Jadi, kenapa kamu Tritunggal? Kamu punya tubuh? Iya, satu. Kamu punya pikiran enggak? Iya, satu. Kamu punya hidup enggak? Iya, satu. Tubuhmu satu, jiwamu satu, hidupmu satu. Berapa kamu? Satu. Ya kamu Tritunggal. Bedanya apa? Kamu Tritunggal yang terbatas. Tritunggal nggak bisa ngapa-ngapain. Yang maha kuasa. Allah mampu mengutus. Ini suara Pak Erben yang putus-putus atau apa sih? Iya, kayaknya putus-putus ya. Iya. Itu. Putus ya? Suara Bang Herben. Bukan Iya, sorry. Oh, suara saya. Oke. Oke, sudah. Cukup saya pikir Bu. Jelas. Ya, oke ya. Terima kasih ya Bang Elia, Pak Erben, dan Ibu Lina. Iya. Dan Yesus memberkati. Oke, Shalom. Ya, semangat selalu ya Maya Ratu ya. Ajarkan Ya, anak-anak ya. tentang kerajaan Allah. Ya. Ya, amin. Ya. Oke. Amin. Iya. Jadi memang perlu ini ya. Ya, halo, selamat. Halo. Iya, silakan Bro. Halo, Kak. Ini saya ada pertanyaan ini, Kak. Oh ya, silakan. Silakan. Kakak ini kan belajar Kristen kan? Iya kan? Yo. Oh, Saya ada pertanyaan nih tentang
ada nggak di dalam kitab yang kakak pelajari ini tentang ayat yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ada, Yohanes 13 ayat 13. Boleh dibacakan nggak? Oke. Jadi Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan ya. Kita buka dalam Yohanes 13 ayat 13. Nanti kita kasih pembanding dengan Septuaginta. Yes. 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu ucapan Yesus. Ya, Gimana, ada lagi gimana? yang- Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oh, itu kan pengakuan. berarti dia diakui orang, bukan mengakui dirinya sendiri kan? Oh enggak, itu ucapan Yesus. Nih, kita baca dari ayat 10 Enggak, ya. tadi kan dia bilang Ya, tapi dia mengonfirmasi bahwa dirinya adalah Tuhan. Karena para murid memanggil dia Tuhan, maka Yesus bilang, ucapanmu itu benar bahwa memang akulah guru dan Tuhan, begitu. Jadi, apa yang disampaikan oleh para murid kepada Yesus itu dikonfirmasi oleh Yesus Kristus. Dari ayat 10 itu adalah ucapan Yesus, sampai kepada ayat 13 itu. Jadi Yesus memang mengklaim dan mengakui dirinya bahwa dia adalah Allah dan Tuhan. Begitu. Karena arti Tuhan itu adalah penguasa. tapi dia kan enggak. Tapi kan dia enggak mengfirmankan kalau dia Tuhan, Kak. Dia cuma disebut dari muridnya. Iya, dia mengakui bahwa dia adalah Tuhan, bro. Dia mengatakan bahwa dia Yohanes 14 itu perkataan Yesus langsung, bro. Iya, itu Yesus langsung yang Tapi yang ngomong. dibacakan tadi kan dari muridnya. Itu Tapi ya. kamu makanya baca dong, baca. Nih kita baca Iya, dari ayat kalau 12 di- ya. Bentar. Kita baca dari ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya. Ia di sini adalah Yesus ya. Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Yesus berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Itu ucapan Yesus sendiri. Jadi Yesus sendiri yang memang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Begitu. Oke. Kamu tanya? Itu naskah tekstual, bro. Itu nggak Ada bisa. lagi sih, Kak. Oke, silakan. Saya beri 2. Iya, ya. Kemarin kan ada pendapat kakak yang nyuruh kita buat reformasi Al-Quran, itu maksudnya gimana ya? Ya. Ini salah kalimat. Ya, itu bukan reformasi kitab suci ya, bro. Tapi itu reformasi untuk berubah lebih baik. Itu adalah tentang ayat-ayat Injil sinoptik yang dimuat di dalam tafsir. Jadi bukan kitabnya yang saya suruh direformasi, enggak ada. Tetapi yang direformasi itu adalah agar ayat-ayat Injil sinoptik tidak dimasukkan ke sana, agar tidak terjadi perpecahan. Karena toh juga Injil yang kalian yakini dan Injil yang kami yakini itu berbeda. Injil yang kamu yakini itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, betul? Betul enggak? Iya, Halo? betul. Iya, Nah. betul, Kak. Ini macet ya? Oke. Ini saya macet ya? Jaringan saya, Kak, ini lumayan. Enggak kok. Bagus, Itu bagus. Arloganya yang merah sinyalnya. Iya, Bang Arlogan jaringan ya. saya, Bagus, jaringan saya. bagus. Punya Elia bagus. Oke. kok. Nah, jadi kan begini, kamu tadi Oke. mengonfirmasi bahwa Injil yang kalian yakini itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang saat ini bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang dituliskan oleh para murid dan para rasul. Artinya, Injil dan Taurat yang kalian jadikan sebagai rujukan harusnya mengambil dari Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan dari Injil yang dituliskan para rasul yang kami pegang saat ini. Artinya, Injil dan Taurat yang kalian maksudkan itu bukanlah Injil dan Taurat yang kami pegang saat ini. Nah, saya menyarankan kepada Kemenak itu mengharapkan kepada Kemenak agar hal-hal itu tidak dimuat di sana.
agar ketika ada orang yang membaca tafsir itu, atau mungkin ada orang tertentu, orang-orang Kristen misalnya melihat ayat-ayat kitab suci di sana, bisa-bisa mereka tersandung malah jadi ribut dan berantem gitu. Jadi saya menyampaikan narasi, menyampaikan harapan saya kepada kementerian agar ayat-ayat Injil sinoptik itu tidak dimuat di sana, karena Injil yang dijadikan rujukan itu adalah Injil yang diturunkan kepada Isa, sedangkan Injil sinoptik bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang ditulis oleh para murid dan para rasul. Begitu. Nah, jadi Bang Arloga itu jelas ya, ada dua Injil yang berbeda. Hanya ada kesamaan kata-kata Injil sehingga menjadi blunder. Padahal dalam kekristenan sendiri, Injil itu tadinya bukan kitab, tapi kabar baik yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di luar itu tidak ada lagi kabar baik tentang Yesus Kristus, yang adalah Injil itu sendiri. Nah, ini jelas berbeda ya dengan yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Kalau yang diturunkan kepada Isa alaihissalam itu kita nggak tahu isinya seperti apa. Monggo silahkan kalian ambil itu, gunakan itu. Jadi jelas ada pembatas yang jelas berbeda. Itu yang di sounding, itu yang diharapkan supaya tidak blunder. Karena kesamaan kata-kata Injil itu tadi. Nah itu aja, silakan. Kesamaan nama itu bukan berarti kesamaan objek. Isi, ya? kesamaan isi konten nggak sama, cuma nama judul oke boleh sama, tapi isinya kontennya itu jelas berbeda. Makanya tolong biar nggak blunder, konten yang dimiliki oleh kekristenan itu jangan diadop. Jangan disadur, jangan diambil lalu ditaruh ke sana. Nah itu, gunakan saja judul Injil yang dimiliki oleh Isa alaihissalam itu seperti apa. Monggo-monggo saja, silahkan. Iya, itu kira-kira. Artinya gini juga ya, biarkanlah Quran dengan hadis dan tafsir berdiri sendiri, tidak usah menguti-nguti Alkitab. Dan Alkitab pun demikian, biarlah Alkitab berdiri sendiri, PL dan PIB, sebagai kebenaran yang terbuka tapi tidak boleh diklaim-klaim secara menyimpang. Kalau orang muslim mau belajar Alkitab silakan baca, tapi jangan. Bang Erben putus-putus ya? Bang Erben putus-putus, Bang Orang Erben. Kristen kok putus-putus ya? Iya, putus-putus Bang Erben. Mungkin itunya Pak, apa namanya, sound card. Colokan. Atau soundcardnya kali minta dicas. Jadi kita belajar eksklusif aja, percaya diri atau independen itu istilahnya ya. Karena gini, kitab suci itu kan nggak mungkin bisa bercampur aduk. Karena memang sudah berbeda ya berbeda saja. Ya silakan Bang Erben, masih mau lanjut? Iya, kenapa? Karena kan gini ya, juga lurus dengan Alkitab, PL dan PB, dengan sejarah-sejarah gerejanya tanpa adanya Quran. Jadi apa yang dibicarakan di Quran tetapi berbicara tentang sosok yang lain yang kami pun tidak tahu. Pak, putus-putus Pak. Jadi, Bang Erben masih putus-putus Bang. halo. Masih rada, coba. Ini sudah. Jadi kita nggak bulat dengarnya, nggak utuh. Kita dengarnya nggak utuh. Ini sudah. Oke, coba. Iya. Jadi gini, kekristenan itu kan sudah berdiri tegak lurus dengan kitab-kitab PL dan PB di situ ya. Jadi apa tidak ada sangkut pautnya dengan Kristen. Masih putus-putus. Hilang Bang Erben. Masih. Itu ada Pak. Aduh. Biasa. Kenapa itu Pak? Kumaha Iya. ya gimana Arloga, setidaknya udah nangkap garis besarnya, benang merahnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan alien, jadi harusnya itu clear ya. Ya, sudah. Ini ada pertanyaan terakhir, boleh? Jadi begini ya Arloga, jadi bukan revisi kitab. Karena saya pun tahu kitab itu nggak perlu direvisi. Tapi ya gimana coba nih kamu diposisikan pada hal yang sama. Bagaimana jika ayat-ayat di dalam kitab sucimu itu saya ambil, saya gunakan. Oke, mantap Pak. Oh ini udah. Oke, mantap. Coba lah panjang sedikit. Oke, Gini, sorry. Arloga. Coba aku panjang dulu. Ya, silakan. Oke, sebentar Pak. Gimana kira-kira ya, kalau ayat dalam kitab sucimu itu kami ambil untuk mendukung tafsir Trinitas, pasti kamu tidak terima. Pasti kamu akan merasa kami tidak percaya Trinitas. Tapi kenapa ayat kitab suci kami diambil untuk menafsir Trinitas atau untuk mendukung Trinitas? Contohnya gimana, Kak? Itu kan pemisalan. Ya, Nah, maksudnya kan ada misalnya kayak contohnya kan pakai misal juga contohnya. Enggak. Saya memposisikan substansinya aja. Maksudnya
seperti yang disampaikan Pak Erben tadi, biarlah semuanya berdiri sendiri, karena bagaimanapun keyakinan kamu dengan keyakinan saya itu berbeda. Injil dan Taurat punya kalian itu berbeda dengan Injil dan Taurat yang kami yakini. Injil yang kalian pegang, Injil yang kalian yakini, dan Taurat yang kalian yakini adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang sejak 2000 tahun lalu adalah Injil yang ditulis oleh para rasul dan murid. Jadi tidak mungkin Injil yang kalian maksudkan itu adalah Injil yang kami pegang saat ini. Lalu mengapa yang terdapat di dalam tafsir itu adalah Injil yang dari kami, bukan dari Injil milik kalian. Begitu maksudnya. Jadi saya berharap ada perubahan. Pak Erben, bising. Nah, jadi saya mengharapkan adanya perubahan itu aja, agar kami ayat-ayat sinoptik kami tidak dimasukkan di sana. Itu aja yang menjadi harapan saya. Ya. Kemenang. Gitu aja Bang Arloga, mungkin lebih kayak gini deh. Coba deh kalian berikan kepada Isa itu kayak apa sih? Nah, mungkin itu aja, lebih baik ke situ pakai carinya sendiri. Ya, tapi tentang tafsir tadi loh Kak, itu kan kalau kita menafsirkan itu kan sesuai fakta kan, nggak mungkin kalau dibuat-buat orang gitu. Itu kayak gimana tuh untuk penafsiran yang buat jelek-jelek itu gimana maksudnya? Kan saya Bukan menjelek-jelekin. Mana yang jelek-jelek? Enggak menjelek-jelek kan. Nggak penafsiran. Ya. Elia juga putus-putus, kenapa? Mak juga putus-putus di saya. Astaga. Oke, jadi kira-kira begitulah Arloga ya. Ya, baik-baik. Ini last pertanyaan boleh? Oke, boleh silakan. Oke, ini kan saya kan sering tanya ke teman-teman saya yang non muslim kan, tentang apa itu yang namanya, tentang Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Oke, Yesus, Ya. Bapa dan Roh Kudus. Oke. Lalu? Terus kan ada yang menyebutkan bahwa kata Allah yang disebutkan oleh Yesus itu siapa ya Kak maksudnya? Secara kan dia itu Tuhan, terus dia punya Allah. Nah, Allahnya itu siapa? Oke. Ya, ada yang mau dijawab Pak Erben atau Mak Lina? Silakan, saya persilakan. Bang Erben, coba tes sound Bang Erben. Ya. Sudah, ini udah. Nah, coba Jadi, panjang. siapa Allah, siapa Yesus, siapa Roh Kudus itu ya. Jadi Allah itulah Bapa di surga, yang nama keagungannya YHWH, yang hakikatnya itu transenden roh. Namanya apa Kak? Allah yang Esa itulah Bapa di surga. Bapa di surga itu memiliki firman, memiliki kecerdasan, memiliki akal budi, hikmat, memiliki roh hidup. Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara berfirman. Allah menghidupkan melalui rohnya. Jadi Allah Bapa, firman dan roh, itulah Allah yang Esa. Sama seperti Arloga. Arloga itu terdiri dari tubuhmu, jiwamu, dan rohmu. Tubuhmu dengan jiwamu dengan rohmu dapat dibedakan secara realitanya. Putus-putus loh, Pak. Tunggu Katanya, sebentar, Pak. Putus-putus Pak suaranya Pak. lo kok putus-putus lagi ya? Ya putus-putus ini. Coba Pak, coba turun lagi, nanti naik lagi. Perbaiki dulu, bongkar Coba aku dulu. turun dulu ya. Ya. Oke. Oke, jadi gini, Arloga. Ya. Oke. Itu siapa sih yang coba oke, itu mungkin ya. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang Trinitas, ya tadi kamu sebutkan Allah, Yesus dan Roh Kudus. Ya. Nah, Allah itu bukanlah nama, Bro. Jadi Allah yang Esa itu disebut sebagai Bapa. Nah, Allah yang Esa itu disebut sebagai Bapa. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia adalah pemelihara segala sesuatu, dia adalah sumber segala sesuatu, dia adalah yang utama dan terutama. Nah, di dalam diri Bapa ini, di dalam diri Sang Bapa, dia memiliki firman, yang oleh firman itu dia menciptakan segala sesuatu. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah. Berfirman itu kan kata kerja. Nah, sedangkan kata bendanya adalah firman. Ini kamu lagi ngerekam atau gimana nih? Soalnya mantul. Enggak, ini Coba kamu mute dulu, mute. Ini suara kau jelas nggak sih, Mak? Di sana, Mak? Jelas banget dia lagi ngerti dia aja yang mute. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, jadi Trinitas itu berbicara tentang seperti apa Allah. Allah yang Esa itu disebut sebagai Bapa. Dia itu tidak terhampiri, dia itu maha kuasa, dia kuasa. Nah, ini kan udah keluar dia. Ya mungkin jaringan dia agak lemot. Jadi saya jelaskan ya teman-teman, saya bantu jelaskan ya. Oke.
Apa itu Allah, Allah, Yesus, dan Roh Kudus? Begini, Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Jadi Allah itu bukanlah nama, melainkan hakikat. Ya makanya dikatakan Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai, Adon itu adalah Tuhan. Tuhan di sana itu merujuk kepada Yod He Vav. Yod He Vav adalah Allah. Yod He Vav adalah Allah kita, dan Allah itu esa. Jadi Allah yang esa itu disebut sebagai Bapa karena di dalam Dialah bersumber segala sesuatu. Nah, Sang Bapa, sumber segala sesuatu ini, di dalam dirinya Dia itu memiliki firman dan roh, di mana firman-Nya itu Dia gunakan untuk menciptakan segala sesuatu. Melalui firman-Nya Allah itu menciptakan segala sesuatu dan menjadikan segala sesuatu dengan apa? Dengan berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman itu kata kerja, berarti ada kata bendanya yaitu firman. Artinya oleh firman, Sang Bapa yang adalah Allah yang esa itu menjadikan segala sesuatu. Kemudian Sang Bapa ini juga memiliki roh, yang oleh roh ini Dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Dan roh ini juga menjadi prinsip hidupnya yang kekal, dan disebut dengan Roh Kudus karena Allah tadi yaitu Sang Bapa itu kudus. Maka Sang Bapa dengan firman-Nya sendiri yang disebut anak yaitu Yesus Kristus, dan rohnya sendiri yang disebut dengan Roh Kudus, itulah Trinitas. Dan baik Bapa, baik rohnya sendiri, Bapa, Sang Bapa yang adalah Allah, rohnya sendiri yaitu Roh Kudus, dan firman-Nya sendiri yaitu Yesus adalah satu di dalam hakikat kealahan yang esa tadi. Sama seperti kita manusia, saya adalah satu manusia, tapi di dalam saya itu berdiam pikiran saya, yang oleh pikiran saya menjadikan apapun yang saya mau jadikan. Saya juga memiliki tubuh yang menjadi al-wujudnya saya. Kemudian saya juga memiliki roh yang membuat saya hidup dan bisa berbicara dengan Anda. Jadi saya di dalam satu kemanusiaan Elia itu ada 3 entitas atau realita. Bukan entitas, tapi ada 3 realita. Bahwa saya punya firman atau pikiran, saya punya roh, dan juga saya punya tubuh. Itulah Trinitas, tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Allah pun begitu. Ya, jadi Allah itu adalah hakikat. Allah itu adalah bukan nama. Jadi Allah yang esa yang disebut sebagai Bapa, yang di dalamnya berdiam firman-Nya yang disebut anak itu secara kekal, dan berdiam rohnya yang kekal yang disebut Roh Kudus. Maka penjabaran mengenai bagaimana Allah yang esa yakni Sang Bapa yang memiliki firman dan roh itu, itulah Hagia Triada. Itulah Allah Trinitas. Gitu. Jadi jangan disebut ketika Yesus berkata kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu, artinya ya Bapa itulah Allah. Tapi Yesus juga Allah. Kenapa? Karena hakikat Yesus itu adalah firman. Kenapa Yesus juga disebut Allah? Kenapa Roh Kudus juga disebut Allah? Karena Roh Kudus itu di dalam diri Allah. Karena Yesus itu ada di dalam diri Allah. Makanya Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Artinya Yesus itu hakikatnya sama dengan hakikat Bapa. Roh Kudus itu sama hakikatnya dengan hakikat Bapa. Gitu. Jadi di dalam satu hakikat kealahan, di dalam satu hakikat keilahian ada 3 realita, yaitu Sang Bapa yang memiliki firman. Gitu ya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira ketika teman-teman mendengar dari awal hingga akhir video yang barusan kita tayangkan, saya meminta kepada teman-teman supaya dapat memberikan respon yang positif. Tak perlu menghina, tak perlu mencaci maki, menjelekkan, karena tidak ada faedahnya melakukan itu. Saya memohon kepada teman-teman supaya memberikan komentar yang berkaitan dengan iman percaya kita kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus, dan yang berkaitan dengan kekristenan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu persis bahwa apa yang diimani oleh kekristenan itu sudah banyak yang menyalahpahami. Nyata-nyata sering sekali bahwa orang yang menyalahpahami itu adalah teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita umat muslim yang merasa mereka paling tahu soal kekristenan atau Alkitab. Lalu mereka dengan pede tampil di media untuk mengatakan bahwa kekristenan itu hanya imani saja. Imannya tidak masuk akal, imannya tidak masuk rasio. Padahal dengan sederhana, kalau kita mau memahami, maka keyakinan dalam kekristenan itu berada melampaui rasio. Itu titik pertama yang harus kita katakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa iman kekristenan itu tidak masuk akal. Ternyata bukan tidak masuk akal, hanya tidak masuk di akal mereka. Teman-teman, terkait dengan hal yang sampaikan barusan, kita sudah mendengar
Allah yang sederhana memang begitu ya. Soal Tritunggal itu bukan 1-2 kali disalahpahami, itu sudah sangat sering sekali. Bapa punya firman dan punya roh, begitu ya. Bapa punya firman dan punya roh, begitu. Bapa mengutus firman, sang firman ke dunia, itulah Yesus. Ya, dan Roh Kudus yang keluar dari sang Bapa dan sang Anak, itulah Roh Kudus. Mereka adalah satu dalam keallahan yang bisa dibedakan. Jadi teman-teman sesederhana itu. Tetapi kalau misalnya ada teman-teman kita menganggap bahwa Trinitas itu bukan, tidak masuk akal, tidak masuk rasio, pertama yang harus dipahami bahwa mereka sebenarnya yang tidak mau berpikir atau malas berpikir atau memang tidak punya akal untuk memikirkan hal itu. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, ditambah lagi bahwa sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang terkasih, para mualaf begitu ya, para mualaf yang merasa paling punya literatur dan sejarah yang paling bagus, mengatakan bahwa Yesus itu satu tambah satu. Kok satu begitu ya? Ini kan logikanya itu terbalik gitu ya, terbalik sekali. Yang perlu kita pikirkan adalah bukan soal 1 tambah 1 tambah 1 atau menghitung bakpao 1 ditambah bakpao 1 ditambah bakpao 1. Itu tidak boleh dipakai untuk memahami Allah kekristenan. Lalu bagaimana kita harus memahami Allah kekristenan itu? Bagaimana harus ada bagaimana Allahnya orang Kristen? Karena kita tidak berbicara soal hitungan, tapi kita bicara tentang metafisik, atau kita berbicara bagaimana Allahnya kekristenan itu. Maka kalau sudah ditanya begitu, maka kita menjelaskan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sehakikat dalam keallahan, dalam keilahian, namun dapat dibedakan di dalam karya-karyanya. Sesimpel itu, tapi masih banyak orang berkata tidak masuk akal. Sederhananya, mereka tidak punya akal untuk memahami akal itu, teman-teman ya. Karena Allah kita berada di atas rasio. Kita harus menundukkan dirinya. Sekalipun bisa dijelaskan si detail, si gampang itu, namun itu bukan berarti kita dapat memahami Allah seutuhnya gitu ya. Karena kita sedang mempelajari Allah yang tidak terbatas itu, yang besar itu. Jadi kalau ada teman-teman kita muslim berkata demikian, ya kalau kita sudah jelaskan namun tidak mengerti, ya biar aja lah mereka memahami Allah mereka ya gitu ya. Nah, teman-teman tidak perlu kepanasan gitu ya. Kalau Anda tidak memahami, kalau Anda tidak mau belajar, kalau Anda hanya bermodal cerewet, lebih baik nggak usah urusin Alkitab orang Kristen, lebih baik urusin Quranmu, urusin nabimu, urusin hadismu, urusin umatmu, atau urusinlah seluruh para mualaf dan ustadz-ustadz yang lebih doyan membahas Alkitab dibandingkan Al-Quran dan hadis mereka. Sungguh nggak masuk akal itu kan. Nah, mereka tidak beriman, tuduh palsu, namun mereka selalu membahas tentang Alkitab. Ini sungguh-sungguh heran kita. Oke teman-teman, semoga cerdas. Semoga cerdas. Saya hanya menyampaikan damai Kristus itu menyentuh hatimu untuk memberikan kamu keselamatan. Datanglah kepada Dia karena Dialah juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.